Hai Sobat PTA Bandar Lampung, jumpa lagi dengan kami. Saya Kanza. Saya Putri Sia. Masih ingat kan dengan jargon kami? KGB. Kita getarkan bersama. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para pimpinan PA yang akan mengomentari kebijakan-kebijakan dari Ketua PTA Bandar Lampung. Mungkin juga sumbang saran, bahkan curhat. Langsung saja kita simak obrolannya bersama host podcast PTA Bandar Lampung yang sudah tidak asing lagi, Bang Yos. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir bersama kita dalam acara bincang podcast Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan hostnya saya dipanggil dengan Bang Yos. Hadir dari sebelah kiri saya Dr. Alfitri. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian Pak Haji Apriliadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena berjenggot jadi harus negurnya agak lain. Kemudian hadir juga Ibu Uswatun Hasanah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bapak Ibu, podcast ini hadir setelah sekian lama vakum di Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, dan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan strategis yang diambil PTA Bandar Lampung. Kalau kita lihat torehan prestasi di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, pengadilan agama di wilayah PTA Bandar Lampung tidak bisa dibilang minim prestasinya, tapi tidak pula meraih prestasi yang gemilang. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya satupun satker yang meraih gelar BBK atau BBPM misalnya. Dengan pimpinan PTA yang baru, apa harapan Bapak Ibu terkait kebijakan dan langkah strategis yang diambil dari hari ini agar di tahun 2024 Pengadilan Agama di Lampung tidak hanya semakin berprestasi, tetapi mampu memberikan layanan terbaiknya untuk masyarakat. Jadi ini bicara tentang harapan. Dengan melihat ke belakang sebagai sebuah pengalaman apa yang kita lakukan hari ini dan harapannya di masa yang akan datang. Kira-kira siapa dulu dari ketiga narasumber kita, tamu kita sore hari ini yang ingin menyampaikan harapannya dulu terkait dengan kebijakan dan langkah strategis yang diambil di untuk tahun 2020. Ya, kalau kami di Satker tingkat pertama ini sangat bergembira gitu, dengan pola kepemimpinan yang ada saat ini, dan menjadi lebih bergairah tentunya. Kalau yang ditanyakan setelah itu apa yang diharapkan, maka paling tidak dalam kesempatan ini mengulangi apa yang pernah kita suarakan dalam forum-forum terdahulu, agar apa yang menjadi kebijakan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini turut juga di endorse, gitu. Diberikan dukungan dalam bentuk yang lebih konkret, paling tidak oleh panitera tingkat banding dan sekretaris tingkat banding. Paling tidak bagaimana kemudian panitera dan sekretaris dengan kapasitas yang dimilikinya itu juga turut melakukan langkah-langkah yang selaras dengan apa yang sudah diambil oleh Pak KPTA. Kalau Pak KPTA itu clear, pimpinan tertinggi di PTA Bandar Lampung itu dengan konsep kopi Lampung dan 1 jam saja, itu berupaya untuk bisa menggetarkan kembali seluruh satker di tingkat pertama. Nah, apa yang sudah dijalani ini, ketika dalam jeda-jeda tertentu itu perannya diambil oleh para panitera dan para sekretaris untuk bisa melakukan konsolidasi dan penguatan kepada para panitera di tingkat pertama dan para sekretaris di tingkat pertama. Paling tidak itu yang menjadi harapan untuk sementara ini. Sesungguhnya ini hal yang sudah pernah dikemukakan dalam kesempatan terdahulu, tetapi bahwa ini sesuatu yang
belum dirasakan sepenuhnya, artinya peran aktif para panitera tingkat banding terhadap para panitera di tingkat pertama dan sekretaris tingkat banding terhadap para sekretaris tingkat pertama, itu contoh sederhananya saja bagaimana kemudian panitera dan sekretaris di tingkat pertama itu bisa berkolaborasi dalam melahirkan tanggung jawab dokumen sakit yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Langsung teknis ini ya bicaranya ya. Sesuai dengan kebutuhan, itu paling tidak contoh sederhana. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Apriliadi. Tentu dengan muatan yang cukup berat bahasanya. Bu Uswa atau Pak Alfitri ada yang mau disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana terkait dengan pertanyaan yang sama? Kebaca dulu ya. Ya baik, silakan Ibu Jadi, Uswa. sebenarnya yang disampaikan Pak ini memang terlalu berat memang, tapi gimana ya? Kalau yang sekarang kita lakukan kan memang baru memulai. Jadi tentu saja harapannya memang ini berkelanjutan gitu. Ada target yang sudah kita tentukan gitu. Bukan hanya, biasanya kan kita suka di awal bersemangat kemudian tiba-tiba tidak ada penyebab, tidak apa, terus berhenti. Nah, itu yang kita harapkan adalah memang pendampingannya terus-menerus gitu. Jadi pendampingan terus-menerus itu juga termasuk kontrolnya terus-menerus. Hal-hal yang sudah tadi disampaikan, misalnya sakit, kan itu tidak sesederhana menyerahkan kepada panitera dan sekretaris. Artinya dari Pak KPTA juga punya kebijakan, mana sih tim yang seharusnya dibentuk untuk mendampingi masing-masing PA atau menyeragamkan pemahaman bersama gitu. Itu baru bicara sakit ya, iya, berbicara sakit. teknis yang lain ya. Nah, kita punya laporan sakit di Komdanas, punya sakit sendiri, punya penilaian kemarin itu Simari itu, tapi belum matching gitu dengan SKP yang sebenarnya itu jadi satu kesatuan aslinya. Bisa di kinerja kita bisa nyambung, di situ juga bisa nyambung, tapi karena tadi disampaikan seolah-olah kayak sendiri-sendiri gitu. Padahal dokumennya loh sama sebenarnya. Kita ngomongin laporan bulanannya panitera itu bisa jadi dokumen untuk laporan sakitnya, jadi nggak perlu mikir lagi karena sama gitu. Jadi ini memang butuh koordinasi lebih lanjut yang bisa satu kesatuan loh sebenarnya ini, bukan seolah-olah ada pekerjaan S1 sendiri, ada pekerjaan laporan bulanan sendiri. Kan laporan bulanan itu pasti ada tujuannya dan sebenarnya arahnya kan ke kinerja ini. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Pertanyaan yang sebenarnya sifatnya general ini dijawab dengan luar biasa, dengan teknis ke dalam ini. Pak Aping sudah menyampaikan hal berat dan Bu Uswa juga sebenarnya tidak lebih ringan sebenarnya ya, tapi dengan konteks yang berbeda menyampaikan hal yang sama berkaitan dengan bagaimana berkelanjutan, jangan berhenti, dan ini merupakan kebijakan strategis yang diambil oleh pimpinan PTA Bandar Lampung hari ini dan ke depan itu tidak boleh berdiri sendiri. Gimana dengan Uda Alfitri ini? Biar agak senyum dikit, silakan ya. Kalau tadi Bang Yos mengatakan bahwa Pak Aping dan Ibu Uswa itu levelnya itu lah yang berat gitu, yang berteknis gitu ya. Nah, tentu saya harus bicaranya yang ringan-ringan gitu kan. Ya, kalau yang berat-berat itu stres pula kalau kawan-kawan di kantor kan. Yang dengar juga harus ini. Rakyat kebanyakan ini. Kebanyakan misalnya kan. Nah, jadi apa yang disampaikan, apa yang diciptakan oleh Yang Mulia PTA tentang yel-yel PTA Bandar Lampung ya cukup itu saja yang segera diimplementasikan gitu kan, bahwa PTA Bandar Lampung bergemetar kembali. Jangan bergemetar kembali, kalau bergemetar kembali khawatir dengan langkah kebijakannya berarti. Kemudian berjaya kembali. Dan yes kan gitu kan. Yeah. Nah yes ini ya harus diikutin oleh semua yang satker yang di bawah gitu, cuma hanya yes doang kan. Baik, itu paling itu yang ringan saya. Berarti artinya dengan langkah kebijakan strategis yang disampaikan oleh pimpinan hari ini, berharap untuk kedepannya seperti apa, sederhana itu ya diikuti berarti ya. Betul, dan sebenarnya itu kan ketika kebijakannya dari PTA, kami di PA kan lebih mudah ngatur ke bawahnya karena ini sudah dari atas gitu. Ya. Akan berbeda ketika kami berjuang sendiri, merasa berjuang sendiri. Ya, baik. Berarti masukan yang pertama adalah lebih mudah kalau itu dari atas ya. Dari atas. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, para pemirsa podcast Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, ini yang sebenarnya menjadi semangat dari tahun 2009 yang disebut dengan reformasi birokrasi. Kenapa dia namanya reformasi? Karena dia perubahannya harus dari atas, top down. Bukan bottom up, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas dia namanya revolusi. Ya, tidak mungkin bawahan bilang sama atasannya, Pak, Bapak melanggar undang-undang, ini bahaya, Pak, nggak mungkin.
tapi harus atasan lah yang mengingatkan. Artinya kebijakan yang diambil hari ini oleh PT Bandar Lampung didukung oleh Bapak Ibu yang ada di pengadilan tingkat pertama gitu ya. Baik. Nah, itu tentang langkah strategis untuk ke depan di 2024. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian setelah kurang lebih 2 bulan melihat sepak terjang pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang baru terkait dengan pelaksanaan regulasi baru, misalnya ada terkendala diterapkannya Perma 7/2022 di mana ada satker yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut. Silakan siapa duluan ini yang mau menanggapi? Mungkin Bu Uswar dulu ya. Karena Kota Bumi itu pada dasarnya, jadi mungkin ini sekedar berbagi ya. Kenapa Kota Bumi sudah bisa jalan terlebih dahulu? Awal begitu kita Ini Perma 7 ini ya, terkait dengan panggilan tercatat ya pada Perma 7 lahir itu kan memang kita masih santai gitu. Tapi begitu SKKMA turun, SKKMA pelaksanaan Perma 7 itu kan artinya sudah ada juknisnya. Jadi di awal tahun 2023 itu PA Kota Bumi kami awalnya itu memang musyawarah dulu. Kami berempat memutuskan untuk ini mau harus jalan karena memang sudah ada juknisnya. Walaupun ada sebagian teman yang menunggu juknis lebih rinci. Karena memang kan sebenarnya perangkatnya belum siap. Kita juga belum MOU dengan siapapun. Makanya kemudian kita walaupun sudah MOU dengan pos, kemudian MOU ulang gitu terkait pelaksanaan Perma itu. Dan itu kita mulai di awal Januari dan memang harus komitmen bareng, terutama dengan jurusita. Karena bagaimanapun kan jurusita lah yang pasti akan merasa dampaknya paling besar itu di jurusita. Jadi memang sebelum pelaksanaan itu kita manggil semua jurusita, ngomong bareng-bareng lah. Ini harus jalan dan sebenarnya para jurusita itu kan sudah diingatkan, sudah lama diingatkan bahwa akan ada peraturan yang sebenarnya membuat mereka tidak perlu jalan-jalan. Kalian akan bekerja di balik meja selain nanti pada saat penyitaan dan diskusi. Jadi sebenarnya para jurusita itu info itu sudah nyampe ke mereka sebelumnya. Cuma memang belum siap ketika itu dijalankan. Tapi perlahan-lahan buktinya sekarang baik-baik aja mereka. Maksudnya di Kota Bumi ada gejolak kan? Gejolaknya itu ada pasti. Cuma tidak ketika kami panggil bareng-bareng, bahkan salah satu jurusita sudah siap dengan ya udah berarti kita bikin belangko itu kan memang teknis yang memang kita inginkan ada juknisnya dari atas, termasuk relasnya seperti apa, nanti ke posnya seperti apa. Jadi memang yang saya ketika kita kumpulkan jurusita, mereka bahkan sudah siap dengan ya udah berarti kita nanti bikin form untuk panggilan. Dan ada gejolak pasti, tapi memang akhirnya bisa diredam dengan pendekatan memang disampaikan waktu itu bahwa yang kita layani teman kalian, saudara kalian. Kalau ini murah, kalau ini bermanfaat, yang dapat manfaat itu saudara kalian. Iya. Gitu. Di balik barangkali di Kota Bumi itu pengalamannya begitu. Artinya di Kota Bumi sudah berjalan. Sudah Bahkan berjalan. ketika Perma itu belum ada MOU dengan siapapun, belum ada mulai ada perangkat-perangkat. Kalau sekarang kan sudah mulai terisi ruang-ruang kosong itu ya. Nah kira-kira dari Pak Priadi atau Pak Huda Alfitri ini, kendala apa ya kira-kira yang dilihat dari Perma 7 itu sendiri? Oke, kalau di PA Kalianda itu memang agak ada kendala ya. Kendalanya bukan kendalanya di personil di PA ya, tetapi dari petugas pos yang memang dari pihak ketiga berarti ya. Jadi banyak surat tercatat itu yang direktur ya dikembalikan itu tidak apa namanya, kalau tidak ketemu itu dengan siapa gitu kan, nah itu dikembalikan tidak ketemu gitu kan. Jadi banyak surat yang dikembalikan itu kendala. Jadi kendala itu bukan dikembalikan dari pengadilan ya, tapi memang ternyata pos yang memang belum siap. Meskipun sebenarnya dalam podcast ini kita tidak berbicara mewakili Pengadilan Agama Kota Bumi, Pengadilan Agama Metro atau Pengadilan enggak ya. Ini kita bicara tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan PT Bandar Lampung hari ini dan depan. Dan terakhir ada surat ini kan, ada surat dari pos Lampung kan, daerah-daerah yang tidak bisa dijaga oleh petugas pos. Nah, itu ada. Termasuk di wilayah Pak. Iya. Nah, dikembalikan gitu kan. Hampir tiap hari itu ada 2 atau 3 surat relasi yang dikembalikan dan
akan dipanggil secara Manual. gitu. Normal apa nama istilahnya? Dipanggil secara Manual. manual. Artinya jurusitanya berangkat ke lokasi tersebut. Dan kan kendalanya itu 1 hari baru sampai gitu kan. Selisih 9 hari semuanya kita akumulasikan 6 dan 3 hari itu kan. Itu jadi pos 1 hari baru disampaikan dengan Satu hari jelang sidang maksudnya. Iya, Jadi maksudnya jadinya Rana nggak patuh. nggak patut akhirnya ya advokat soalnya ya kami ini kan manualkan saja katanya kan, daripada nanti Jadi masalah masalah terkait dengan hukum acara dan lain-lain. Kalau Pak Apriyadi, Ya, kita di Metro itu kan jurisdiksinya Udah. ya relatif yang paling kecil lah kan, 5 kecamatan di wilayah perkotaan. Jadi dalam pelaksanaan surat tercatat relatif ya berjalan, hanya saja terkait Perma 7 2022 ini yang masih sifatnya tanda tanya bagi kita, kami paling tidak di Metro, bahwa dalam pasal yang ada dalam Perma itu menghendaki ketika perkara itu didaftarkan secara elektronik, maka persidangannya diselenggarakan secara elektronik. Sementara fitur yang ada di aplikasi e-court itu menyediakan 2 pilihan, setuju dengan tidak setuju terhadap pihak tergugat. Nah, ketika pihak tergugat itu tidak setuju, Perma itu memberikan ruang untuk mereka tetap mengikuti persidangan secara elektronik, tetapi penyerahan dokumennya itu melalui PTSP yang kemudian proses inputnya itu dilakukan oleh panitera pengganti yang diberikan tanggung jawab terhadap perkara itu. Nah, ketika tidak setuju kan artinya tidak secara elektronik persidangannya di e-courtnya, tetapi bahwa kemudian kita tetap menyelenggarakan persidangan itu secara elektronik, itu yang belum match di kami, tidak di Metro. Nah, memang implementasinya juga belum sepenuhnya dipahami, karena keseriusan dalam memahami Perma itu sendiri sepertinya masih harus diberikan penegasan bahwa konsepnya seperti itu. Setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik itu persidangannya secara elektronik. Nah, bagi pihak tergugat yang ketika di verifikasi itu tidak bersedia, maka tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, mereka tetap diberikan ruang, hanya dokumen yang diajukan itu melalui PTSP. baik, berarti masih ada kendala juga di pemahaman terkait dengan Perma itu sendiri ya? Ya, mungkin karena belum utuh memahaminya, Ya. atau boleh jadi memang itu sebuah kondisi yang memang belum sinkron antara Perma dengan fitur yang ada di aplikasi Aplikasinya, e-courtnya. Tapi itu kan kebijakannya bukan di level tingkat banding, Bukan. apalagi tingkat pertama ya. Berarti itu memang merupakan masukan yang harus kita sampaikan ke Badilak misalnya gitu ya, Dirjen Badilak ya. Sekiranya memang itu batas itu saja. Artinya kalau kemudian kita yang terbatas pemahamannya, artinya harus diperdalam pemahamannya. Baik. Butuh sosialisasi lebih lanjut barangkali. Maksudnya kesepahaman juga antara kita sebagai pelaksana gitu. Ya. Kayak yang masalah di di Kalianda itu kan Kota Bumi melakukannya dengan beberapa kali memang manggil pos. Jadi kendala-kendala seperti itu tadi kok suratnya balik, itu tuh sudah begitu ada satu masalah kita langsung panggil pos. Enaknya di Kota Bumi adalah posnya ada di situ. Ya. Jadi Itu ada kelebihannya. DDTK dari Pengadilan Agama Kota Bumi kepada petugas Karena posnya. memang dekat, mudah gitu, manggilnya juga mudah. Baik. Sekiranya Pengadilan Tinggi Agama menetapkan target bahwa surat tercatat harus sekian persen tuh, kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu sekalian gimana? Itu tidak masalah.
sebagusnya begitu kan untuk kita mendukung perma ini kan. Perma 7 tahun 2000. Tentu saja dengan langkah-langkah strategis yang tadi disampaikan, kendalanya apa, kita cari jalan keluar yang bersama. Gitu ya. Jadi kita mengantisipasi supaya tidak diterima 1 hari sebelum sidang itu memang di amplopnya tuh sudah dikasih tahu maksimal diterima para pihak tanggal berapa, itu memang sudah dari awal kita tentuin dan kita sampaikan ke posnya, tidak boleh ya melewati tanggal itu. Kalau memang melewati tanggal itu mendingan balikin karena mubazir. Baik, itu baru bicara satu aturan yang terkait dengan panggilan tercatat yang harus kita ambil kebijakannya di setiap satuan kerja kita. Tapi sekali lagi, kalau itu datangnya dari tingkat banding, tentu tingkat pertama Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita berbicara masalah peningkatan pelayanan dan prestasi pengadilan agama ke depan. Sekarang kita bergeser sedikit tentang pembangunan sumber daya manusia. Ini sangat krusial, di mana pembangunan SDM ini menjadi proses sekaligus tujuan dari pembangunan nasional kita. Karena pada akhirnya, sebaik dan secanggih apapun sistem penentu akhirnya adalah faktor manusia. Pendapat, prediksi, harapan Bapak Ibu selaku pimpinan hari ini di pengadilan agama terhadap kebijakan yang diambil pengadilan tinggi agama seperti apa terkait dengan sumber daya manusia, pendapatnya, harapan. Ini memang berat, ngomongnya tiba-tiba jadi global gitu besar ya. Ini dari pertanyaan dari tim redaksi, jadi kita harus menerjemahkan. Kalau menurut saya sih program atau inovasi ya yang dilahirkan oleh yang punya PTN baru seperti kopi Lampung, 1 jam Lampung, 1 jam saja Lampung, kemudian berbagai macam lomba ya seperti PSB kemarin gitu ya. Nah, saya rasa itu menambah pengetahuan wawasan dari aparatur peradilan khususnya di Lampung ini. Itu sudah termasuk luar biasa. Artinya PSB itu contohnya memang dari awalnya ya kita pimpinan lah gitu ya disuruh hafal pasal 4, 85, 88, 89. Awal-awalnya memang terasa berat gitu kan. Tapi ternyata setelah kita berikan pertanyaan oleh Bang Yos waktu itu ya saya hanya pembaca soal ya. Akhirnya ya rasa ringan juga sebenarnya kan, karena memang pekerjaan kita sehari-hari kan. Cuma selama ini kalau tidak diasah ya akhirnya mungkin nanti kita lupa kan. Nah, dengan adanya PSB itu yang bisa dilanjutkan ke depannya untuk bagian kesekretariatan, kemudian bagian kepanitiaan kan gitu kan. Jadi seimbang gitu kan, pengetahuannya itu, wawasannya itu ya seimbang gitu kan. Nah, itu kurang lebih. Bagaimana Bu Swa, Pak Aping? Pak lihat ini panggilan akrabnya Aping Bapak Ibu sekalian. Jadi atau cukup saja tanggapan seperti itu, atau ada harapan nggak dari teman-teman di tingkat pertama terhadap kebijakan PTA terkait dengan sumber daya manusia? Sebenarnya itu kan memang tadi yang bilang Pak Abdul yang bagus. Artinya memang dari awal Pak KPTA kan menyampaikan bahwa perlu melepaskan anjing gila supaya kita jadi gila juga larinya. Karena PTA Bandar Lampung ini sudah, kalau kita larinya biasa aja semakin tertinggal. Makanya ya tentu saja itu bagus, dan itu menurut saya juga perlu dibarengin juga ke bawah, bukan hanya Pak KPTA punya kebijakan kita ngikut PTA, tapi juga di bawah juga perlu seperti itu. Karena kadang hal-hal kecil kayak seperti tadi disampaikan juga tidak sepakat majelis itu. Hakim aja 10 orang ya pendapatnya 10, dan itu hal-hal yang perlu kita sepakati. Perlu kan biasanya kenapa tidak sepakat itu kan karena pemahamannya memang beda, standar pengetahuannya berbeda. Nah itu yang kayak hakim-hakim senior dengan hakim-hakim di Kota Bumi yang masih bocah, bukan bocah, masih junior itu pasti IT-nya pasti jagoan mereka. Kenapa kemudian menjadi mudah di Kota Bumi melaksanakan hal-hal itu? Karena mereka masih benar-benar muda, sudah sangat terbiasa dengan IT. Bapak Ibu ini jadi menarik sekali dan jadi panjang ya. Durasi waktu kita biasanya podcast 20 menit ini saya yakin sudah terlewati. Tapi tidak apa-apa nih, satu pertanyaan lagi. Terkait dengan program Kopi Lampung itu kan banyak artinya dengan yang disampaikan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Komunikasi pagi pimpinan merupakan ajang komunikasi, konsultasi, dan koordinasi. Artinya mungkin selama ini yang pernah disampaikan itu
kebijakan yang diambil oleh ketua juga harus diterjemahkan oleh panitera di tingkat banding kepada panitera di bawah tingkat pertama. Tadi disampaikan Pak Haji Aprilia tadi, dan diambil juga kebijakannya oleh sekretaris tingkat banding dan diterjemahkan kepada sekretaris di tingkat pertama. Mungkin seperti itu arahan yang pernah disampaikan oleh Pak Aprilia. Nah, kalau misalnya terkait satu hal nih, terkait dengan sumber daya manusia, hari ini lebih sensitif isunya nih. Ada satu jabatan eselon 3 yang kosong di Lampung, bakal kosong, sekarang sih masih ada, karena lulus Japati dan menduduki jabatan eselon 2 di luar Lampung. Apa harapan Bapak Ibu sekalian, dan ini kan di sekretariat yang bicaranya, terkait dengan promosi dan mutasi di PT Lampung yang berpedoman pada legal formal supaya tidak ada yang dilanggar dan pejabat yang terpilih mampu berkiprah dan memberikan kontribusi. Amin. Lengkap pertanyaan. Luar biasa ini pertanyaan. Ya. Jadi kalau memang kemudian tidak dianggap berlebihan dilakukan lelang, jadi lelang. Atau setidaknya Iya. asesmen sederhana Ya, lah. teknisnya silahkan, gitu kan? Teknisnya silahkan. Dengan kualifikasi tertentu. Iya. Bagaimana implementasinya tentu PTA punya kebijakan tersendiri. Tetapi bahwa itu diharapkan diisi oleh pribadi yang memang punya kapasitas yang dianggap cukup atau melalui pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang jadi harapan. Karena di sisi yang lain kita juga berharap pola ini bisa nanti bergulir ke depannya, apapun juga jabatan-jabatan yang memang perlu diisi oleh. Jadi paling tidak warga peradilan yang ada di lingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Barat Lampung ini berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya, gitu kan? Bukan dan PTA sendiri objektif, gitu. Kalaupun ada unsur subjektivitas, tapi prosentase terbesarnya lebih kepada nilai objektivitas. Nah, terkait dengan kegiatan Kopi Lampung dan satu dan saja, tidak juga berlebihan kalau kemudian dalam rangka untuk lebih menggairahkan itu diberikan apresiasi kepada pribadi-pribadi memang dalam pelaksanaan itu aktif dan menunjukkan keseriusannya, gitu kan. Bahkan lebih dari itu boleh jadi mereka juga memang benar-benar mempersiapkan diri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Artinya itu terkait dengan punishment reward juga ya? Itu tanggung jawab PTA sebenarnya dalam konsep pembangunan zona integritas, gitu kan. Bahwa reward, dalam hal reward itu kan tidak hanya sekupnya PTA saja kan. Bisa saja PTA kemudian memberikan reward kepada satker-satker tingkat pertama. Dalam hal ini boleh jadi pribadi-pribadi tertentu yang ketika diambil sampel dua kegiatan itu, mana mereka-mereka yang memang memberikan respon yang rata-rata, gitu kan. Saya rasa seperti itu. Ya. Dan kalau untuk lelang sebenarnya PT Bandar Lampung pernah melakukan asesmen untuk eselon 3 pada waktu itu. Bahkan untuk eselon 4 juga sekretaris untuk pengambilan agama yang baru dilakukan asesmen pernah. Dan itu kan sebenarnya tidak berlebihan. Kita ngangkat PPNPN aja pakai ujian, masa sekretaris begitu saja? Logikanya gitu. Kualifikasi dan kompetensi juga kan? Iya, kualifikasi dan kompetensi lah minimal. PPNPN aja pakai gitu ya, masa eselon 3. Ya ini masukan Bapak Ibu ya. Kebijakan ada di pimpinan. Iya kan, bagaimanapun walaupun bagaimanapun nanti kebijakannya pasti juga PTR punya standar. Tidak mungkin kan begitu saja, kan pasti tidak mungkin. Baik. Iya. Bahasa sederhananya mungkin gini. Jadi jabatan itu bukan ada penemu. Iya. Beruntung. Iya. Kalau unsur lakinya ada lah, unsur keberuntungannya ada, Ya. tetapi prosentasenya kecil. Harus karena kapasitasnya lah. Jadi kalau sudah eselonnya segitu ya dia punya kapasitas di situ. Ini tambah lama tambah menarik dan kelihatannya podcast kita nggak bisa cuma 20 menit, 25 menit. Ini bisa bersambung dengan episode. Ini salah tim redaksi dengan menghadirkan orang-orang luar biasa seperti pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sore ini. Pak Albert ada yang mau tambahkan? Cukup karena waktunya sudah habis. Sebenarnya banyak yang bersampaikan. Baik. Soalnya kalau disampaikan hari ini semua kan tidak bersambung nanti kan? Tidak bersambung ya. Bersambung. Jangan-jangan ada episode berikutnya nih. Episodenya nanti kita tunggu kan? Ya. Baik, Bapak Ibu,
Bu Uswa terima kasih, Sama-sama. Pak Haji Apriyadi terima kasih, Uda Alfitri terima kasih. Baik pemirsa podcast PTA Bandar Lampung, berakhir kegiatan kita untuk episode kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf, saya Bang Yos, host pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.